kenapa pempek keras dan alot ya. Oke, ada beberapa penyebab yang membuat pempek itu keras dan alot ya Bunda ya. Yang pertama, yang paling mendasar itu adalah kita belum terlalu paham tentang tekstur adonan yang baik. Jadi, dalam membuat pempek itu sebenarnya resep itu Bunda ya. Semua resep itu bisa kita pakai. Asal yang paling mendasar adalah kita itu harus paham tekstur adonan yang kita cari. Jadi jangan sampai tekstur yang kita buat itu nggak sesuai. Nah, terkadang kita nggak tahu teknik nih pertama. Jadi kita campur-campur aja tuh bahan-bahannya. Terus teksturnya akhirnya kebenyekan. Setelah kebenyekan, aduh gimana ya, benyek ya? Kayaknya harus tambah sagu lagi nih. Akhirnya nambah sagu lagi. Masih banyak, nggak bisa dibentuk ini bang. Ya udah deh, tambah sagu lagi. Yang terjadi adalah, yaitu terlalu banyak tapioka sehingga pempeknya pasti keras dan alot. Itu yang pertama. Nah, solusinya yang benar adalah harus paham dulu dengan tekstur. Tekstur pempek itu adonannya itu emang lengket dan benyek. Jadi sebenarnya dia itu nggak sampai yang nggak lengket lagi di tangan, enggak. Teksturnya masih benyek, teksturnya masih lengket. Jadi kalau kita pegang itu ya akan lengket di tangan. Apa solusinya? Solusinya itu adalah kita bisa menambahkan sagu di tangan, tapi kita nggak boleh menambahkan sagu ke dalam adonan di luar takaran yang sudah kita punya. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua nih. Nah, yang kedua adalah penggunaan resep yang tidak presisi atau yang tidak memiliki gramasi. Masih banyak ya orang-orang yang membuat pempek itu pakai takaran 3 sendok garam misalnya ya, atau misalnya 1 mangkok air, atau 3 gelas air gitu kan ya. Nah, ini nih adalah takaran-takaran yang harus dihindari bagi pemula. Kecuali bunda-bunda udah paham banget sama buat pempek, nggak apa-apa. Kalau orang-orang yang jual pempek yang sudah 1000 jam dia istilahnya membuat pempek udah dari zaman dahulu kala gitu ya. Mereka itu udah nggak pakai lagi takaran, udah sendok-sendok aja karena mereka udah paham dengan tekstur yang mereka pengen punya gitu. Nah, tapi kalau untuk pemula jangan pernah melakukan hal ini. Karena gini, kita kan bilang nih di post di misalnya di video-video YouTube gitu ya. Oh, masukkan nih 10 sendok tapioka gitu. Oke, kita 10 sendok yang mereka pakai sama 10 sendok yang kita pakai belum tentu sama beratnya. Jadi, mungkin di dia itu 10 sendoknya itu nggak muncung. Tapi pas kita yang pakai muncung. Jadinya kebanyakan sagu juga kan. Akhirnya dia kembali gagal. Nah, makanya emang tidak boleh pakai gramasi yang tidak jelas. Yang benar adalah harus menggunakan timbangan. Itu pun harus timbangan digital supaya gramasinya sama dan kapanpun Bunda mau membuat pempek, itu tidak akan berubah rasa dan teksturnya. Itu. Lanjut dong. Nah, yang ketiga, ini yang paling sering nih terjadi nih ya. Yang ketiga adalah terlalu lama diadon setelah ditambah sagu. Nah, terkadang kalau udah dimasukin sagu, waduh semangat banget nih ngadonnya, wah diadon-adon ya. Itu salah. Begitu sagu masuk, Bunda harus hanya cuma mengaduknya saja hingga si sagu tercampur rata. Sudah. Nggak boleh lagi tuh. Yang pakai mixer kan, wah di mixer tuh sampai dia kalis gitu ya. Ya nggak boleh. Kalau Bunda buat pempeknya pakai mixer, boleh tuh buat pempek pakai mixer. Saat penambahan sagu, udah di ini aja pakai spatula aja diaduknya. Jadi nggak boleh lagi dikocok dengan kencang. Jadi setelah penambahan sagu harus diaduk saja perlahan karena itu bisa membuat pempeknya keras dan alot. Next. Nah, itulah tadi pembahasan tentang materi pertama kita, apa penyebab pempek keras dan alot. Monggo yang mau nanya boleh chat di kolom komentar atau langsung open mic-nya juga boleh. Silakan.